Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Miners doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Miners akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Lane 2 episode 121. Seperti biasa, Miners mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, nama besar Akademi Shrek langsung mengubah suasana. Para penguasa jiwa yang awalnya curiga mendadak goyah, sebab Shrek dikenal sebagai tanah suci para guru jiwa. Surat dari Penatua Xuan menjadi bukti nyata, yang membuat Huo Yuhao dan rombongannya segera digiring ke kem utama Kekaisaran Bintang Luo. Setiap langkah mereka diawasi ketat, hingga akhirnya kabar itu naik ke telinga atasan dan membuat Putri Sujiu Jiu sendiri turun tangan. Kehadiran sang putri mengejutkan banyak orang. Ia jarang muncul sejak kesalahannya di medan perang membawa kerugian besar. Namun, kedatangan utusan Shrek memaksanya menyingkirkan rasa bersalah dan bertindak. Apalagi, ia tahu betul betapa pentingnya dukungan akademi itu. Saat melihat Huo Yuhao, keterkejutannya semakin dalam. Pemuda yang namanya sudah bergema di seluruh benua itu bukan hanya murid Shrek, tetapi juga simbol harapan. Kondisi perang yang genting membuat Sujiu Jiu terbuka. Serangan mendadak Kekaisaran Matahari Bulan dengan meriam jiwa telah meruntuhkan pegunungan Mingdou, membuka jalan menuju benua. Bintang Luo awalnya bersiap menahan gempuran, namun ternyata sasaran utama justru Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kabar dari medan perang semakin samar, bahkan utusan titel Doulo pun tak kembali. Semua itu menggambarkan betapa sengitnya pertempuran yang tengah berlangsung. Adipati Harimau Putih akhirnya tiba bersama kedua putranya. Penampilannya gagah meski peralatannya masih kalah jauh dibandingkan teknologi Kekaisaran Matahari Bulan. Awalnya ia kecewa melihat rombongan Shrek yang hanya berisi anak-anak muda. Namun, begitu mengetahui siapa Huo Yuhao sebenarnya, pandangannya berubah. Hubungan darah di antara keduanya membuat suasana semakin rumit. Tapi Yuhao memilih menyingkirkan dendam demi kepentingan yang lebih besar. Dalam pertemuan resmi, nama Yuhao diperkenalkan dengan segala pencapaiannya. Kekuatan spiritualnya yang mampu melampaui alat jiwa canggih membuat semua orang terdiam kagum. Ia pun menawarkan cara untuk menembus pengawasan musuh meski penuh resiko. Saat yang lain memandangnya sebagai penyelamat, Yuhao hanya meminta satu hal, diakui sebagai prajurit Bintang Luo. Baginya, berdiri di garis depan bersama pasukan lebih berarti daripada gelar atau kedudukan tinggi yang sudah ia miliki. Di episode selanjutnya, Huo Yuhao merasa bersemangat. Apa yang ia dambakan selama bertahun-tahun akhirnya berada dalam jangkauan. Namun, ia tidak ingin segalanya diberikan begitu saja. Ia menegaskan bahwa dirinya berdiri sebagai Huo Yuhao seorang, bukan perwakilan dari Akademi Shrek, Sekte Tang atau Pagoda Roh. Ia hanya ingin mendapat pengakuan melalui jasa militer, tanpa ikatan yang membatasi kebebasannya. Semua orang awalnya bingung dengan keinginannya. Gelar, kekayaan atau kehormatan sebenarnya mudah ia dapatkan. Namun Huo Yuhao tetap memilih jalan yang penuh tantangan. Ia mengaku berasal dari Kekaisaran Bintang Luo. Sebuah pengakuan sederhana namun penuh makna, membuat orang-orang di sekitarnya merasakan kedekatan baru dengannya. Sejak kecil ia pernah bermimpi menjadi seorang jenderal, pemimpin pasukan, dan menorehkan nama di medan perang. Bagi banyak orang, hal ini terdengar aneh, karena posisi seorang jenderal tidak sebanding dengan status seorang kultivator sekuat dirinya. Tetapi bagi Huo Yuhao, inilah jalan untuk mewujudkan mimpi dan membuktikan diri. Putri Jiu Jiu akhirnya setuju dengan syarat yang diajukan. Ia hanya meminta agar ketika negara dalam bahaya, Huo Yuhao bersedia turun tangan. Adipati Harimau Putih pun menyambutnya dengan rasa hormat. Mereka percaya sosok muda ini bisa menjadi pahlawan besar bagi Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao menanggapi dengan tenang, berjanji akan menunjukkan lewat tindakan, bukan sekedar kata-kata. Mereka lalu bersulang dengan teh sebagai pengikat janji di tengah suasana perang yang tegang. Malam itu, pasukan memberi mereka tenda yang megah, layaknya tempat bagi seorang komandan besar. Namun, rekan-rekan dari Sekte Tang masih heran dengan langkah Huo Yuhao. Mengapa ia ingin mengikat dirinya dengan militer? Meski begitu, mereka tidak mendesaknya. Susansi hanya menepuk bahunya dan berkata bahwa mereka percaya padanya, sekaligus mengingatkan bahwa ia tak perlu menanggung semuanya sendirian. Kepercayaan itu membuat suasana sedikit lebih ringan, meski pertanyaan tetap menggantung di hati mereka.
Ketika akhirnya duduk seorang diri, pikiran Huo Yuhao dipenuhi tekad. Ia ingin melampaui Adipati Harimau Putih, membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pahlawan sejati Kekaisaran Bintang Luo, lebih besar dari siapapun, demi nama ibunya dan kehormatannya sendiri. Aura spiritualnya bergetar kuat, seolah membuka jalan baru yang misterius. Namun ia menahannya, memilih untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu langkah ini baru awal dari perjalanan besar yang akan membawanya menuju takdir yang lebih tinggi. Huo Yuhao keluar dari tendanya pada tengah malam. Tubuhnya tidak begitu lelah karena energi kehidupannya sangat kuat. Namun pikirannya terasa berat. Langkahnya berhenti di depan tenda Tang Wutong. Dalam hati, ia ingin berbagi kegundahan, meski ragu untuk mengetuk tirai. Kerinduan pada Dong Er kembali menyiksa, membuatnya merasa kosong dan kehilangan arah. Ketika akhirnya ia berhadapan dengan Tang Wutong, kebingungan itu makin kuat. Wajahnya mengingatkan pada Dong Er, namun sikap dinginnya serupa dengan Ciu Er. Dua sosok yang begitu berbeda. Kini seolah melebur dalam diri Tang Wutong. Perasaan itu membuat hati Yuhao campur aduk, seakan ia melihat bayangan cinta lamanya yang tak bisa ia gapai lagi. Di bawah cahaya bulan, Tang Wutong berdiri anggun dengan gaun putih, sementara Yuhao merasakan tatapannya menembus hati. Rasa rindu dan harapannya membuat ia kehilangan kendali, hampir saja menyebut nama Dong Er. Namun sikap dingin Wutong segera menahannya, memberi jarak yang tak bisa ia langkahi. Ia hanya bisa menahan perasaan sembari berusaha menyampaikan tujuan sebenarnya. Yuhao menjelaskan bahwa bukan keluh kesah yang ingin ia bagikan, melainkan keyakinannya bahwa jiwa bela diri mereka bisa menyatu. Keyakinan itu bukan sekedar dugaan, melainkan sebuah firasat kuat. Wutong awalnya meremehkan, menganggap tingkat jiwa Yuhao terlalu rendah. Namun pada akhirnya ia setuju untuk mencoba, meski tetap menjaga sikap waspada. Di dalam tenda, mereka duduk berhadapan. Ketika telapak tangan mereka bersentuhan, Yuhao merasakan jantungnya berdegup kencang. Kekuatan jiwanya perlahan mengalir, bertemu dengan aliran energi Wutong yang dingin namun tegas. Tatapan mata mereka bertemu, satu penuh harapan dan kerinduan, satu lagi penuh kehati-hatian. Bagi Yuhao, momen itu adalah jawaban. Apakah Tang Wutong benar-benar Dong Er? Ataukah sosok lain yang membangkitkan kembali luka lama di hatinya? Tang Wutong tidak membiarkan kekuatan Huo Yuhao masuk terlalu jauh ke dalam tubuhnya. Ia hanya memberi ruang kecil di lengannya, sekedar untuk menguji apakah ada kemungkinan kekuatan mereka bisa menyatu. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Aliran energi Wutong begitu rapi, kuat dan penuh wibawa. Berbeda dengan arus Huo Yuhao yang seolah ditolak sejak awal. Setiap kali kekuatan mereka bersentuhan, milik Yuhao terhempas keluar, seakan tubuh Wutong menolak kehadirannya. Huo Yuhao kaget sekaligus terpukul. Dahulu, saat ia bersama Dong Er, kekuatan mereka langsung berpadu, melahirkan Haodong Power yang membuat kultivasi mereka melonjak pesat. Namun kali ini, tidak ada tanda-tanda keserasian. Cahaya emas keunguan melingkupi tubuh Wutong, disertai gema samar seperti raungan naga. Bahkan sebuah trisula emas sempat berkilat di dahinya. Dalam sekejap, Yuhao terhempas mundur, wajahnya pucat, tubuhnya goyah seolah kehilangan semangat hidup. Wutong sempat terdiam melihat keadaannya, tapi ia segera menegaskan bahwa naluri Yuhao salah. Baginya, kegagalan ini hanya bukti bahwa jiwa bela diri mereka memang tidak serasi. Namun bagi Yuhao, hasil itu menghantam jauh lebih dalam. Ia keluar dari tenda dengan langkah gontai, seolah baru kehilangan seseorang yang amat berharga. Dalam hatinya, satu kalimat terus berulang, Tang Wutong bukan Dong Er. Malam itu, ia kembali ke tendanya dalam keadaan linglung. Ia berbaring tanpa tenaga, seperti patung yang kehilangan jiwa. Tidurnya pun terasa hampa, seakan seluruh energi hidupnya benar-benar terkuras. Sementara itu, Tang Wutong berusaha menepis rasa aneh yang muncul di hatinya. Ia menyebut Yuhao konyol, lalu menenangkan diri dengan meditasi, meski bayangan wajah pucat itu masih terlintas di benaknya. Keesokan paginya, Yuhao sudah tampak berbeda. Wajahnya tenang, sikapnya sopan. Tapi ada jarak yang tak lagi sama. Ia tak lagi menatap Wutong seperti sebelumnya, hanya menyapanya singkat lalu pergi. Bagi Wutong, perubahan itu menimbulkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya berlebihan. Namun, ketika membicarakannya dengan Susansi dan Jiang Nanan, mereka pun heran dengan sikap Yuhao. Hanya Wutong yang masih menyimpan kegelisahan, tak mampu memahami mengapa kegagalan sederhana membuatnya terlihat seolah kehilangan separuh jiwanya.
Tang Wutong awalnya tak begitu mengerti mengapa semua orang tiba-tiba bersikap aneh setelah mendengar kegagalan fusi jiwanya dengan Huo Yuhao. Susansi langsung bergegas keluar, sementara Jiang Nanan menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Rasa bingung itu membuat Wutong semakin tidak nyaman, seakan ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Perlahan, Jiang Nanan membuka cerita lama tentang Huo Yuhao. Ia mengisahkan masa-masa awal Huo Yuhao di Akademi Shrek, seorang pemuda biasa yang hanya bisa masuk karena bantuan kuota Sekte Tang. Meski terlihat lemah, kerja kerasnya melebihi siapapun hingga ia mampu menunjukkan potensinya. Persahabatan dengan teman sekamarnya, Wang Dong, mengubah segalanya. Bersama-sama, mereka melewati banyak ujian, bahkan menjadi juara dalam turnamen bergengsi. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang menjadi ikatan yang lebih dalam. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dong-er mengidap penyakit misterius, dan demi menyelamatkannya, Yuhao rela mempertaruhkan nyawa di hutan berbahaya. Ia kembali dengan tubuh penuh luka, bahkan sempat lumpuh, tetapi tidak pernah menyerah. Bersama Dong-er, ia menghadapi banyak rintangan, termasuk bahaya besar yang membuat gadis itu akhirnya koma dan menghilang dari hidupnya. Jiang Nanan menjelaskan bahwa hanya dengan Dong-er, Yuhao bisa menyatukan kekuatan jiwa hingga tercipta Haodong Power, sesuatu yang tak mungkin ditiru dengan orang lain. Itulah mengapa Yuhao ingin menguji fusi dengan Tang Wutong, berharap menemukan kembali jejak Dong-er. Kegagalan itu justru mematahkan harapannya, karena baginya itu berarti Wutong bukanlah orang yang selama ini ia cari. Tang Wutong terdiam, hatinya campur aduk antara rasa heran, iba, dan sedikit marah karena seolah disalahpahami sebagai orang lain. Sementara itu, Yuhao berusaha menenangkan dirinya. Kepada Susansi, ia berpura-pura baik-baik saja meski hatinya hancur. Ia tahu perang belum berakhir dan ia tak bisa larut dalam kesedihan. Malam itu ia bermeditasi, berusaha menata batin yang porak-poranda. Dalam hati, ia sudah memutuskan, setelah perang usai, ia akan menelusuri benua, apapun yang terjadi demi menemukan Dong-er. Keesokan paginya, ia kembali tampil tegar di hadapan semua orang. Meski senyumnya tampak pahit, ia mencoba bersikap dewasa. Saat rapat bersama Adipati Harimau Putih dan para petinggi, Yuhao menyampaikan rencana besar yang akan menentukan arah pertempuran. Bagi orang lain, ia tampak kuat dan tenang, tapi hanya dirinya yang tahu seberapa dalam luka yang ia sembunyikan di balik keteguhan itu. Huo Yuhao menenangkan dirinya lalu mulai memaparkan rencana. Ia menunjuk puncak tertinggi di pegunungan Mingdao sebagai lokasi pengintaian, tepat di tempat cahaya Dewa Kematian pertama kali dilepaskan. Keputusan itu membuat Adipati Harimau Putih dan Putri Jiu-Jiu terkejut. Mereka tahu betapa berbahayanya titik itu, karena di sanalah ribuan jiwa gugur akibat senjata mematikan Kekaisaran Matahari Bulan. Bagi Yuhao, justru tempat itu adalah pilihan terbaik. Menurutnya, lokasi paling berbahaya sekaligus bisa menjadi tempat paling aman, sebab musuh tak akan menyangka ada yang berani mendekat. Ia menjelaskan bahwa kekuatan deteksinya mampu menjangkau 7 km. Cukup jauh untuk mengamati tanpa harus memasuki jangkauan serangan Dewa Kematian. Dengan kemampuan itu, ia yakin bisa menyelidiki tanpa terdeteksi. Meski peluang untuk benar-benar memahami senjata itu masih kecil. Adipati Harimau Putih sempat menolak, merasa resiko itu terlalu besar. Namun, keteguhan Yuhao dan logikanya sulit dibantah. Putri Jiu-Jiu pun mendukung rencana itu, menyadari betapa pentingnya informasi tentang Dewa Kematian bagi kelanjutan perang. Setelah pertimbangan panjang, sang adipati akhirnya melunak. Ia bahkan menjanjikan gelar dan posisi militer tinggi bagi Yuhao jika berhasil membawa pulang informasi berharga. Rencana mulai disusun. Tentara akan berpura-pura melancarkan serangan untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara seorang doulo yang ahli terbang akan membawa Yuhao setinggi mungkin, minimal 5.000 meter di udara. Dari ketinggian itu, ia akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki. Dengan malam gelap dan angin kencang sebagai perlindungan alami. Misi ini bukan sekedar pengintaian biasa. Jika berhasil, itu bisa membuka jalan bagi Kekaisaran Bintang Luo untuk menghadapi senjata terkuat Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, semua orang juga sadar, jika gagal, harga yang harus dibayar bisa jadi adalah nyawa Huo Yuhao sendiri. Huo Yuhao memilih hari dengan langit paling cerah untuk menjalankan pengawasan. Alasannya sederhana, ia bisa bersembunyi dengan tiruannya di udara tanpa mudah terlihat. Ketika cuaca bagus, orang justru lebih mudah lengah karena tak menyangka ada bahaya di langit biru yang tenang.
Pagi itu mereka merancang misi hingga menjelang siang sebelum akhirnya mencapai kesepakatan. Keluar dari tenda, Yu Hao menatap langit biru jernih tanpa awan, seakan permata besar yang berkilau diterangi matahari. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski ada rasa getir tersembunyi di baliknya. Tang Wutong yang melihat dari jauh justru merasa aneh, seakan ada putus asa yang ia rasakan dari raut Yu Hao. Senyum itu membuatnya khawatir, seolah pria itu tengah menyerahkan diri pada nasib. Dalam diam, Yu Hao memang sedang diguncang. Sejak gagal menyatukan kekuatan dengan Wutong, hatinya kembali remuk. Benua Doulo begitu luas, jika Dong-er sudah melupakannya, bagaimana ia bisa menemukannya lagi? Kehilangan Chuer dan keadaan Dong-er membuatnya nyaris runtuh. Ia bertahan dengan menenggelamkan diri dalam berbagai tugas dan perang. Tapi kemunculan Wutong sempat menyalakan harapan yang kini kembali padam. Di balik ketenangannya, ia sebenarnya berada di tepi keputusasaan. Bagi Yu Hao, misi ini bukan sekedar pengintaian. Ada sisi dalam dirinya yang tak peduli lagi apakah ia selamat atau tidak. Ia tahu resikonya besar. Senjata Dewa Kematian dijaga Doulo terkuat Kekaisaran Matahari Bulan. Sosok yang hampir tak diketahui siapapun. Namun, justru itulah yang membuatnya bersikeras maju. Ia bahkan merasa jika harus mati, itu mungkin jadi bentuk kelegaan. Pikiran semacam itu membuat Tang Wutong semakin gelisah, seolah hatinya memberi firasat buruk. Menjelang malam, semua sudah siap. Wutong dan Ye Guyi akan mengawal dari udara, sementara Susansi dan yang lain mendukungnya dari darat. Yu Hao menenangkan diri lewat meditasi, menajamkan kekuatan jiwanya, dan keluar dengan ketenangan yang berbeda. Dingin, seakan tak gentar menghadapi apapun. Adipati Harimau Putih sudah menyiapkan strategi besar, membagi pasukan insinyur jiwa dalam 2 jalur serangan untuk mengalihkan ancaman Dewa Kematian. Saat perintah perang dikeluarkan, Yu Hao berdiri tegak, menerima tugas itu tanpa keraguan, meski di dalam dirinya ia sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 121. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.